Nah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi. Nah, pulang. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi. Kapan membacanya? Fi yaumil jumu'ati. Tepatnya di hari Jumat. Nah, bagus kan membaca surah Kahfi itu. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, maka Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kepada orang tersebut dari Jumat sampai Jumat berikutnya. Fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi At-Targhib wa Tarhib Fathul Qarib al-Mujib ila Anggal. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib sampai daripada perkataannya masih membahas tentang Jumat. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhtub fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu anshid laisa lahu jumu'ah. Man takallama, barang siapa yang berbicara, yaumal jumu'ati, tatkala di hari Jumat. Man takallama, barang siapa yang berbicara, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, sedangkan imam di saat itu sedang berkhutbah, wa huwa kamathalil himar, maka dia seperti keledai, seperti binatang keledai, yahmilu asfara,
yang mana binatang keledai tersebut membawa banyak kitab. Walladzi yaqulu lahu anshid, dan orang yang mengatakan tatkala imam berkhutbah dia mengatakan anshid, diam, laisa lahu jumu'ah, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Nah, ini larangan ya Allah. Jadi kita dianjurkan dianjurkan tatkala khotib berkhutbah kita diam. Kalaunya khotib khutbah kita bepander, nah itu jar Nabi Muhammad nangkaya binatang keledai membawa kitab banyak. Maksudnya apa? Kada ada manfaatnya. Ya Allah, binatang membawa kitab banyak, ibaratnya sama salamari di bawahnya. Kada ada manfaatnya ya Allah. Nah, lain manusia membawa kitab, nah banyak membawa kitab, ada manfaatnya. Amun binatang senapa junya membawa kitab banyak-banyak. Nah, seperti itu permisalan orang yang berbicara di saat khotib berkhutbah, artinya kada ada manfaatnya. Walladzi yaqulu lahu anshid, dan lawan pulanglah apa ngarannya, ini pendapat Imam Syafi'i, dianjurkan dan disunahkan untuk diam. Ya kah? Imam Syafi'i tatkala khotib berkhutbah dianjurkan berdiam. Artinya makruh bilanya kita khotib berkhutbah kita berpander, makruh menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut yang lain seperti Imam Hanafi itu batal, itu haram, bukan makruh, kada haram. Haram itu artinya berdosa. Ya kah, berdosa. Nah, man takallama yaumal jumu'ati, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat, wal imam yakhutub, sedangkan imam berkhutbah, bahwa kamathalil himar, maka orang seperti itu seperti binatang keledai, yahmilu asfara, yang mana dia membawa kitab yang banyak. Walladzi yaqulu lahu, dan orang yang berucap tatkala imam berkhutbah nih, sekalinya dia berucap, apa ucapannya? Anshid, diam, laisa lahu jumu'ah, maka dia tidak mendapatkan padilah Jumat atau pahala Jumat. Nah, jadi mau nih kita menegur orang itu pakai isyarat aja ya, kalau pakai isyarat aja, tapi jangan bersuara. Berarti guru kada boleh menegur orang, boleh menegur dengan isyarat, cukup dengan isyarat. Tapi kalau kita menegur dengan suara, nah kada dapat pahala Jumatam. Ada guru-guru najin garigitan najin, ada kakanakan najin aja. Bilanya orang makhutbah, inya makhutbah jadi belakang dengan isyarat saja. Tapi kalau kita dengan suara, nah itu kada dianjurkan. Walladzi yaqulu lahu anshid, nah orang yang mengata anshid, diam, ya kah, menegur orang nih, diam jangan kayak itu, maka laisa lahu jumu'ah, maka dia tidak mendapatkan padilah Jumat. Kan Jumat ini kan padilahnya luar biasa ya Allah. Nah, ini kan mendapatkan pahala itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu rawahu Ahmad wal Bazzar wa Tabarani. An Abi Hurairah wa Bani Umar radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatkan daripada Abi Hurairah lawan Abdullah ibn Umar. Ini Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ala a'wadi mimbareh. Di saat itu Nabi Muhammad mengikuti kayu mimbar. Artinya beliau berada di atas di atas mimbar ketika mengkhutbah. Ujar Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berkhutbah beliau mengatakan, layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ah aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Layan tahiyanna aqwamun, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah
orang yang meninggalkan sholat Jumat, hendaklah orang yang meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatannya. Aw la yahtimannallahu ala qulubihim, atau mereka Allah Subhanahu wa taala butakan hati-hati mereka. Nah, jadi tatkala kumandang Jumat lah bahasanya lah. Kumandang Jumat itu dikumandangkan, azan Jumat itu dikumandangkan, kita dianjurkan untuk menghentikan aktivitas kita. Kalau kadang apa? La yahtimannallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala tutup hati-hati mereka. Yakah, butakan hati-hati mereka atau cap hati-hati mereka sebagai orang yang ya kada beriman. Tsumma la yakununna minal ghafilin, atau kemudian mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang lalai, orang yang lupa. Jadi kada boleh ya Allah. Tatkala azan Jumat dikumandangkan, kita lalakian ibaratnya kada menghentikan aktivitas. Nah, itu apa ngarannya dicela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, la yahtimanallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala butakan hati mereka, la yakunanna minal ghafilin, dan Allah Subhanahu wa taala cap orang tersebut adalah orang yang lupa, orang yang lalai. Namunnya Allah Subhanahu wa taala menyambat kita ini adalah orang yang lalai ya Allah. Nah, maka artinya kada ada kebaikan lawan diri kita. Nah, kemudian rawahu Muslim wa Ibnu Majah wa ghairuhuma an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man qara'a suratal kahfi, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi. Ini masih hari Jumat juga ya, masih membahas hari Jumat juga masih. Memang hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, pemimpin segala hari-hari. Kan dalam satu minggu itu ada 7 hari. Nah, pemimpin hari-hari di antara 7 itu adalah hari Jumat. Kenapa jadi hari Jumat ini disebut dengan pemimpin segala hari-hari? Karena hari Jumat ini hari mulia. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Hari kiamat terjadi hari Jumat. Ya kan? Kemudian pulang orang yang ada di dalam surga baelangan. Ya kan, di dalam surga itu baelangan juga. Itu terjadinya hari Jumat juga. Kemudian pulang hari Jumat ini digelar oleh malaikat itu hari Yaumul Mazid, hari tambahan. Hari tambahan, dia malaikat hari Jumat ini Yaumul Mazid, hari tambahan. Kenapa? Karena banyaknya pahala, banyaknya rahmat, banyaknya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala benengkan di hari tersebut. Makanya mulia ya hari Jumat nih, banyak pembahasan hari Jumat. Lawan pulang hari Jumat ini ada waktu yang mustajab, ya kah? Hari Jumat ini cuma kada dipadahkan oleh Nabi Muhammad. Ada waktu apabila kita berdoa kabul, ya kah? Ada, cuma kada dipadahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita itu semangat untuk mencari waktu tersebut. Amun dipadahkan ya kalau, nah bisa di waktu itu juga kita berdoa, di waktu yang lain kada berdoa lagi. Nah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal kahfi. Nah, pulang. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi. Kapan membacanya? Fi yaumil jumu'ati. Tepatnya di hari Jumat. Nah, bagus pian membaca surah Kahfi itu. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, maka Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kepada orang tersebut dari Jumat sampai Jumat berikutnya. Nah, jadi mulai Jumat sampai Jumat berikutnya
hati kita tuh bercahaya, ya kah? Bercahaya. Artinya bilanya orang tuh bercahaya, ya kalau misalnya mati di saat itu tuh ya, mati dalam keadaan iman, ya kah? Artinya di dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan pulang bilanya hati orang tuh bercahaya, beramal ibadah tuh ringan hati, ya kah? Nya bercahaya. Nah beda dengan hati orang tuh gelap. Kalau hati tuh gelap, ya kah? Beramal beribadah tuh jadi malas. Nah supaya hati bercahaya, baca surah Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain, maka Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya baginya dari Jumat sampai Jumat berikutnya. Kalau di Hadramaut itu membaca surah Al-Kahfi itu 3 kali, khususnya di Tarim. Di Tarim itu membaca surah Al-Kahfi itu 3 kali. Jar guru kita Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Allah yarham. Yang pertama malam Jumat baca surah Al-Kahfi, ya kah? Ini sesurahan lah. Yang kedua habis sembahyang subuh baca pulang surah Al-Kahfi. Yang ketiga sebelum Jumatan membaca pulang surah Al-Kahfi. Namun di Tarim itu 3 kali membaca surah Al-Kahfi itu, ya kah? Ya, kadang kau misalnya 3 kali, sekali barang. Misalnya malam Jumat aja, atau dibagi misalnya malam Jumat ibaratnya separuh. Karena pulang imbas sembahyang subuh sesambungannya. Karena pulang parak hari Jumat, ya pokoknya sebelum Jumatan pokoknya lah. Iya kah? Kita baca surah Al-Kahfi kan apa juga. Kan surah Al-Kahfi itu lumayan panjang bagi orang yang ada terbiasa, Bang lah. Tapi bagi orang yang terbiasa biasa. Nah kayak membaca Yasin, kayak Yasin tuh panjangnya ya kalau. Tapi menurut orang biasa ya. Tapi mau ada terbiasa ya kalau jangankan Yasin, Tabarak yang padakannya panjang. Padahal Tabarak tuh handap aja ya kalau. Salambar aja 30 ayat. Tabarak tuh cuma aja. Mun Yasin tuh kan lebih pada salambar. Nah Al-Kahfi itu tak banyak lagi sedikit. Nah misalnya nih kebanyakan bagi malam Jumat dibaca. Kemudian pulang imbas sembahyang subuh Jumat dibaca pulang. Karena pulang sesambungannya misalnya sebelum Jumatan menuntungan menghabiskan ya bagus. Intinya bagus ya akan membaca surah Al-Kahfi ini. Bagus. Membaca surah Al-Kahfi. Jadi Tarim tadi 3 kali membaca surah Al-Kahfi itu. 3 kali. Al-Kahfi. Nya banyak amaliyah hari Jumat nih bian. Surah Al-Kahfi di antaranya. Kalau pang surah Al-Kahfi aja ada surah Al-Kahfi. Kemudian memperbanyak membaca salawat siang dan malamnya. Malam Jumat lawan siang hari Jumat dianjurkan berbanyak baca salawat. Kemudian bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada kalau semalam kita bilanya hari Jumat tuh ada yang mendapatkan pahala nang kayak onta, nang kayak sapi, nang kayak kambing, nang kayak ayam, nang kayak hintalu ayam, ya kah? Nah, ini apa namanya amaliyah di hari Jumat banyak. Di antaranya adalah membaca surah Al-Kahfi. Kalau segi bacaan ya kalau ya banyak yang baca salawat dan membaca surah Al-Kahfi di antaranya. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain, maka dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat sampai Jumat berikutnya. Artinya ya diberikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaga ya kah? Bahkan disebutkan lagi dalam riwayat yang lain, man qara'a al-ashral awakhir min suratil kahfi usima min fitnati dajjal. Barang siapa yang membaca surat 10 terakhir daripada surat Al-Kahfi. Karena surat Al-Kahfi ayat 10 terakhir. Apalagi sebagian dibaca 10 terakhir dibacanya itu akan menjaga dirinya daripada fitnah dajjal. Apalagi sebagian dibacanya ya kan setiap hari Jumat dibacanya, membaca 10 terakhir aja surat Al-Kahfi itu sebelum akhir 10 ayat. Nah itu
manfaatnya, faidahnya dapat menjagainya daripada fitnah dajjal. Kan dajjal itu kan membawa fitnah dajjal gitu. Makanya rajin kita berdoa, wa min fitnatil masihid dajjal, a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada fitnah kubur, fitnah api neraka, dan fitnah dajjal. Karena dajjal itu bilanya datang, ia mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam neraka. Ya kah? Nah, ujar dajjal nih, nah, di sebelah di tangan aku ada surga, ada neraka. Ikam yang mana yang hendak? Amun kita memilih surganya dajjal, neraka berarti nerakanya Allah. Kalau kita memilih nerakanya dajjal, itu berarti surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma di saat itu tuh yang pinandu dengan hal ini orang-orang yang baisian cahaya iman aja. Nah, salah satunya adalah membaca surah Al-Kahfi. Kalau orang membaca surah Al-Kahfi, usima min fitnati dajjal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah dajjal itu. Kita kada tahu pangala apabila datang dajjal nih. Jangannya babar lah. Nyaman jadi apa jorang tuh diancang-ancang. Jorang Jumat ini dajjal datang, baca surah Kahfi lagi. Jakanya adalah kehendak seorang. Kehendak seorang. Amun itu kan ada lagi masuk neraka orang. Pengumuman jar malaikat Israfil kah yang meniup sangkakala, ya Allah. Jurang ini kan memang hari Jumat, hari kiamat terjadinya hari Jumat. Ya Allah, tadi disebutkan di antara keistimewaan hari Jumat adalah selain di hari Jumat ini diciptakan Nabi Adam, kemudian juga di hari Jumat ini adalah terjadinya hari kiamat. Tapi kita kada tahu Jumat apabila itu kada tahu. Nah, makanya supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kiamat itu terjadi, dajjal turun. Nah, supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baca surah Al-Kahfi. Usima min fitnati dajjal. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah dajjal. Wa man qara'a suratal kahfi, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, adha'alahu minan nur ma bainal jumu'atain, maka Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kepada orang tersebut dari Jumat sampai Jumat berikutnya. Nah, ya mudah-mudahan kita terbuka hati untuk mengamalkan surah Al-Kahfi di hari Jumat. Hari Jumat itu ya dari surah Al-Kahfi yang segi bacaan, ya Allah, surah Al-Kahfi jangan kada baca banyak, maksud bujurnya amali-amali yang lain, ya Allah. Cuma yang lebih diprioritaskan banyak oleh ulama surah Al-Kahfi itu jangan kada baca. Ya jualan mengkawa 3 kali bagus lagi. Malamnya, subuhnya, lawan sebelum berjumatan bagus lagi. Kada kau sekali barang baca surah Al-Kahfi. Yang kedua adalah membaca selawat. Itu hari Jumat tuh amaliyahnya. Inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah. Hari yang paling afdal hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas shalah fih. Di hari tersebut banyakin membaca salawat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Ketahuilah salawat yang kalian baca di hari Jumat itu langsung disodorkan kepada Nabi Muhammad. Inilah amal ibadah kita ini. Itu dibawa pahalanya itu oleh malaikat, dibawa yang sebelum diserahkan kepada Allah tuh malaikat yang membawa, ya kah? Dibawa oleh malaikat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap tingkatan langit itu ada penjaganya. Hendak naik langit ke langit pertama, ujar langit pertama nih, malaikat penjaga langit pertama. Itu di dalam amal ibadah ikam bawa itu ada kada ikhlasnya. Oh, sekalinya kada ikhlas, langsung dilempar pahala itu. Langit kedua pulang, ini pahala ibadah yang ikam bawa itu ini merasa lebih baik dari orang lain kada?
merasa ujub kada dalam hatinya ketika ba'amal beribadah. Oh sakanya masih ujub, merasa ujub, dilemparnya. Amunnya ikhlas, kada ada ujub di dalamnya, naik pulang naik. Jadi banyak menjaganya. Nah tapi bilanya salawat lawan Nabi Muhammad di hari Jumat ma'rudatun alaihi, langsung Nabi Muhammad yang mengantarakan. Mun Nabi Muhammad mengantar kepada Allah Ta'ala, siapa yang mau meraja? Yang meraja ini orang-orang biasa aja ya kalau amunnya bubuhan pejabat akhirat ya sambatannya lah bahasanya tuh ya kalau pejabat akhirat ya kepalanya langsung turun. Nah menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kada dewaninya yang menjaganya kada waninya. Nah makanya fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, salawat yang kalian baca itu langsung Nabi Muhammad yang mengambilnya, yang disodorkan kepada Nabi Muhammad, kada melalui perantara malaikat ya kah. Itu disebutkan bahwasanya di hari Jumat itu setiap detik ya kah, di dalam riwayat setiap jamnya itu ada 360.000 orang yang siap dibebaskan daripada api neraka. Setiap jam hari Jumat tuh nah 24 jam ya kalau setiap jam itu 360.000 yang disiapkan untuk bebas daripada api neraka. Bahasa kitanya ada 360.000 kursi yang siap masuk ke dalam surga bebas daripada api neraka. Itu hari Jumat. Selain hari Jumat itu kada diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistimewaan hari Jumat ya Allah lah. Nah rawahu an-Nasa'i wal Baihaqi marfu'an wa mauqufan aidan wa qala sahihul isnad at-targhibu fil iktsar minas shalah wa salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan fi yaumil jumu'ati wa tarhibu min tarkiha. Ini bab anjuran untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya di hari Jumat, dan ancaman bagi orang yang meninggalkan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Insyaallah bab masalah salawat di hari Jumat tuh karena dibahas secara khusus ya kan di sini. Tadi kan membahas masalah surah Al-Kahfi. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita membaca doa haul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wa usil wahdi wa balik wa taqabbal thawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa qulna min qawli la ilaha illallah wa subhanahu wa bihamdihi wa ma shallainahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadzal masjidil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika wa nuhdihi la hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila arwahi abaihi wa ikhwani min anbiya il mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in semila arwahi kulli waliyin wa waliyatin mimma syarikal ardi ila magharibiha bariha bahri aina makan wa halat arwahum ya maulana ya rabbil alamin semila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin wal ulama'il 'amilin wal fuqahil muhaddisin wal qurra mufassirin wa sadatus sufiyal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa saw misal zalika ma'a mazili barika wa ihsanaka ila ruhi man kana qiratuha wa bismi wa talawna dzalika min ajli khususan ila ruhah Safrah binti Dugani Haji wa ila ruh Haji Jahri bin Ibrahim. Allahumma ja'alhum fida'a lahum minan nar wa fikaka lahum minan nar wa sitra lahum minan nar wa najata lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa walidina wa walidihim usulihim wa furu'ihim sumil arwah min dhaja'um wa qara min amwatil muslimina kafatan 'amatan khusma la zaid wa la zakir lahum wa umma jami' birrahmah wa ridwan wa iskina wa hum fasihal janan ya hannan ya mannan ya man idza su'ilal a'ta wa idza stu'ina an. Allahumma jibrin kisarana wa aqbal i'tidarana wa واختم بالصالحات أعمالنا
wa 'alal iman wal islam jami'an tawaffana wa anta radin anna fala tukhayyibna Allahumma fi ghaflah wa la ta'khudna 'ala girrah waj'al akhir kalamina minad dunya inda intiha ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma kama ahyaitana 'alaiha fa amitna ghaira maftunin wala dhalin wala mughayyirin wala mubadilin wa anta hasbuna wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna fi zumratil ahli iman. Rabbana taqabbal minna Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.